Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih saya sekarang lagi ada di Singaparna. Pagi ini cerah banget. Karena semalam habis hujan ya. Sekarang cerah. Jadi enak banget nih kalau cerah kayak gini. Serasa bersemangat aja gitu. Dan saya berencana untuk mereview tipis-tipis jalan dari Singaparna ini menuju Ciawi, Tasikmalaya. Jaraknya sekitar 25 km, estimasi perjalanannya ya kurang lebih 30 menitan lah. Dan jalan ini sendiri, jalan Singaparna ini baru dibangun beberapa tahun lalu ya. Beberapa bulan lalu mungkin. Sekarang mah jadi bagus dan besar. Dan dulu mah tahun 2000-an jalan ini biasanya dipakai jalur alternatif kalau seandainya mudik ya, lagi di pas mudik. Jalan yang ke Gentong itu macet. Biasanya dipakai jalur alternatifnya ke sini nih, dari Garut, dari Nagreg dibelokkan ke kanan atau ke kiri. Dan sesaat lagi di depan kita akan belok kiri yang lurus itu ke kota Tasikmalaya, saudara-saudara. Cerahnya pagi ini benar ya. Saya serasa bersemangat sekali. Dan aduh anjir nggak ya polisi itu soalnya. Untung lagi pada apel. Belum dimulai rajianya. Soalnya plat nomor saya nggak ada, itu plat nomornya coplok, potong dudukannya. Dan perjalanan dimulai dari sini melewati ini nih, sebelah kiri kita itu adalah STH ya kalau nggak salah, sekolahnya punya Cipasung, pesantren Cipasung. Lurus aja terus, dan sebenarnya jalannya walaupun melewati pegunungan tapi tidak terlalu menanjak, masih wajar lah. Jalannya sih bagus banget, jangan tanya. Tidak heran kalau jalur ini lebih banyak digunakan sebagai jalur wisata sih, kalau lebih cocoknya. Karena kebanyakan ya anak-anak motor lah pada San Mori kalau kesini. Apalagi kalau hari Minggu, rame banget sembahyang San Morian. Kalau mau ke Bandung, kalau mau ke Ciawi lewat sini dari Singaparna itu sekitar 30 menitan dibandingkan dulu sebelum jalan ini ada ya. Karena jalan ini tembusnya itu baru tahun 2020 atau tahun 2018 ya. Sekitar gituan lah. Kalau dulu mah kan dari Ciawi atau dari Singaparna mau ke Ciawi itu harus melewati kota Tasikmalaya. Kalaupun ada mungkin jalan peloksok ya begitulah jalannya. Kondisi jalannya bikin pegal cangkeng. Kalau sekarang kan asik sambil San Morian di kanan kiri, walaupun udah mulai padat-padat gitulah, hukum alamnya mulai berlaku. Di mana ada jalan bagus, di situ tanah mulai mahal, disitulah mulai berdiri para ruko-ruko. Sudahlah. Tapi minimal tidak sepadat jalan sana, jalan Tasikmalaya. Jalur ini sendiri sangat membantu aktivitas atau konektivitas masyarakat kota Tasikmalaya, terutama untuk wilayah-wilayah yang dilewati ya kayak pada Kembang, Jamanis di depan. Punya mobil bus mananya tetap. Jangan-jangan mau study tour. Bilangin bapak aing, "Ye, pada dia. Ada yang mau study tour." Lagi pada rame di sekolah-sekolah ya sekarangnya pada ngambil rapot. Tapi di saya mah harus bapak-bapak katanya. Aturan macam apa itu, kebijakan macam apa harus bapak-bapak? Apa nggak mikir anak-anak yang nggak punya bapak misalnya?
anak yatim atau bapaknya lagi kemana gitu, anak yatim lah atau korban perceraian, kan kasihan ya. Makin sedih, makin mentalnya down gitu. Oh saya kan nggak punya bapak. Jadi menurut saya itu aturan macam apa biar apa gitu loh. Walaupun boleh sama bapak ya minimal tak harus diinstruksikan sama pemerintah, kan kasihan. Menurut saya kalau Anda setuju ya boleh aja, saya juga setuju sih. Diambil sama bapak tapi nggak harus diinstruksikan sama pemerintah juga kalau menurut saya mah. Lewat sana, lewat jalan ini kita akan selalu dimanjakan pemandangan-pemandangan yang di atas rata-rata. Sebelah kiri kita itu adalah Gunung Galunggung. Makanya ini lebih enak kalau seandainya disebut jalan wisata daripada jalan, walaupun gede banget jalannya ya. Dan sekarang udah bagus lagi karena mobil-mobil mobil pasirnya jarang sekarang. Sudah tidak dibolehkan. Pasir Galunggung ditambang sudah tidak boleh katanya. Hidup pepaing lah. Dan kita, apakah ini daerah Padakembang ya? Ya ini yang mungkin pasar Padakembang ini. Dan ke bawahnya itu ke Sukaratu. Nanti jalannya tembus lagi ke kota Tasikmalaya lagi. Ya dimanapun beloknya, kalau ke sebelah kanan ya pasti ke kota Tasikmalaya lagi. Kalau dari jalur sini, kalau ke kiri mentok ke gunung. Sudah tidak ada lagi, paling-paling muter balik lagi ke sini, muter balik lagi ke sini, kayak gitu. Itu kan jalannya asik di sini ya. Jadi serasa bawa motornya itu nggak mau cepat-cepat, santai sambil menikmati alam. Karena hawanya juga di sini udah beda dengan di bawah tadi di Singaparna. Udah agak lain di sini, agak dingin-dingin gitu, lebih sejuk aja rasanya. Ya mungkin karena efek dari ketinggian. Ada beberapa titik jalannya jelek. Saya juga perebut jalan sama pengendara Pixen lainnya. Saya terakhir kesini itu beberapa bulan yang lalu, jalannya masih jalicut kayak gitu. Belum banyak, ada juga yang mobilnya mungkin masih ada tambang yang diperbolehkan, mungkin yang izinnya lengkap. Ya kan karena nggak mungkin juga ya ditutup semua ya. Kalau ditutup semua gimana kalau mau bangun rumah, dari mana pasirnya? Yang tidak boleh itu yang ilegal, saudara-saudara. Kalau yang legal mah boleh, tapi tentunya dengan aturan-aturan yang ketat. Kita percayakan saja sama yang berkuasa, bapak-bapak yang memakai bedok. Kalau melihat ke arah sebelah kiri dari sini itu kelihatan banget rusaknya ekosistem karena tambang pasir kelihatan. Karena yang saya ingat dari tahun 2010 saya bolak-balik ke sini lewat bawah ya, di bawah sana. Entah berapa bukit-bukit kecil ya, kan itu bukit batu ya, bukit batu yang hilang karena ditambang dan sekarang berganti jadi perumahan. Itu adalah konsepnya kayak gitu, template banget. Yang ke kiri itu tadi ke objek wisata Gunung Galunggung, objek wisata andalan Kabupaten Tasikmalaya. Ya mudah-mudahan pelayanannya ditingkatkan lagi supaya lebih baik, jangan sampai banyak yang mengeluh.
Ya walaupun di lewat pegunungan dan lewat gunung ya, tapi jalan di sini banyak yang lurus kayak gini nih. Bayangin aja bawa motor, jalannya lurus, cuacanya adem, sejuk. Gimana nggak ngantuk? Ngantuk di sini kalau lewat sendirian apalagi. Kalau jalan sendiri ya, nggak ada teman ngobrol. Dan perkembangan dari masa ke masa di sini itu kelihatan banget pembangunannya cepat banget kanan kirinya. Udah banyak aja yang namanya Volvo. Ya itulah kampung alam kayak gini. Kalau ada jalan gede, lebar, apalagi jalan poros menghubungkan satu daerah, ya pastilah banyak ruko-ruko yang dibangun. Tapi di beberapa titik masih tetap ada aja yang jalannya jelek. Mungkin karena kontur tanahnya atau apalah. Ini kayak gini nih. Kalau di sini mungkin kemungkinan ya jalannya jelek, kemungkinan karena kanan kirinya banyak pohon-pohon. Jadi kalau hujan airnya ke sini nih. Mungkin ya, karena kalau tadi yang nggak ada pohon-pohon di kanan kirinya bagus-bagus aja jalannya. Kenapa di sini yang rindang malah jelek? Nah, satu kelebihan lewat jalan sini itu emang ini nih. Pemandangannya bagus, jalannya sepi, tapi ada beberapa titik yang ya kayak gini nih. Ada balong-balongnya. Lubang-lubang harus hati-hati. Nanti kalau lubangnya dalam dikolopas kan bahaya. Untuk SPBU sendiri sepanjang jalur sini dari mulai Singaparna tadi ada 2. Dan yang pertama itu di sini nih, daerah sini. Sebelah kiri kita itu ada SPBU. Dan nanti sebelum nyampe ke Ciawi ada juga SPBU. Dan pemandangan di sini itu benar-benar manja banget. Syahdu jalurnya. Dicocok untuk yang San Moriang, sangat cocok di sini. Dan kita mulai menanjak di tanjakan Cisayong ini, di Kecamatan Cisayong. Ini mulai menanjak agak tajam tanjakannya sampai Tonggoh sana. Dan ke kanan itu dulu sempet ya viral lapang bola yang berstandar internasional di desa ini nih, di sebelah kanan kita. Itu ada lapang bola. Sempat viral dulu mah lapang bola Cisayong yang berstandar internasional. Bagus. Dan ke kiri ada desa wisata. Pengen lah kapan-kapan ke situ lah. Sewisata gimana sih? Apa kayak kampung adat gitu tuh? Nah, dari sini kalau tidak salah beloknya. Oh iya tuh benar dari sini. Desa apa lupa, nggak kebaca tadi teh. Nah, di sini tanjakannya mulai agak ngos-ngosan nih. Makanya kalau mobil-mobil pasir dulu jarang, yang baliknya lewat sini itu jarang, karena tanjakan ini lumayan. Mereka lebih banyak menggunakan ke bawah ke Singaparna, lalu belok kiri ke kota Tasikmalaya dan balik lagi, walaupun mereka pada ke Bandung atau kemana. Jarang lewat sini karena tanjakan, tapi di kamera mah gak kelihatan ya, gak kelihatan tingginya gitu, padahal ngatak banget ini tanjakan teh. Dan di sini pemandangan terindah menurut saya sih. Sebelah kiri kita itu bisa kelihatan Gunung Galunggung, Gunung Cikuray,
dan hawar-hawar jauh dari sana, samar-samar kelihatan Pepandayan juga. Dan jalan ini sendiri dibangun dari mulai tahun 2004 katanya. Dan terhubung sampai tahun 2020-an. Terhubung bagus ya. Karena mungkin ada proyek besarnya nanti di depan ada gunung lah, lebih tepatnya pegunungan kayak gitu. Yang dibobok dibikin jalan. Dan kita ini jalan di atas punggung bukit karena ke kanan kita itu jurang, lereng ya, ke kiri kita juga itu lereng juga. Dan nah di sini pemandangannya itu kalau lihat ke kiri itu indah banget. Galunggung kelihatan. Mungkin dulu di sini waktu tahun 1982 itu kan Galunggung meletus ya. Mungkin di sini jadi korban paling ini ya, yang paling terdampak gitu. Karena memang tepat banget di mukanya Gunung Galunggung. Jalannya gimana, nggak ngantuk ya jalan kayak gini? Dan sekarang di sini banyak kafe-kafe. Nah, yang ke atas itu ya masih muter-muter sekitar sini aja sih, nanti keluarnya juga masuk ke jalan ini juga. Karena ke sana itu nggak ada tembusan. Katanya sih saya pernah dengar ada tembus sampai ke Garut, nggak tahu lewat mana. Saya pengen nyoba, tapi takut sendiri mah udah pasti lewat Leuweung. Kalau ke kiri itu tadi saya pernah waktu jembatan di sini nih lagi diperbaiki. Sawah-sawah teras siring jadi pemandangan yang sangat lumrah di sini. Kalau lagi musim kuningnya padi, indah banget pemandangannya. Dan karena di sini sering digunakan sebagai tempat-tempat nongkrong, Parasan Moriang, tempat olahraga, ya punya pemandangan dan panorama indah. Tidak aneh, kafe-kafe berdiri di kanan kiri banyak banget. Dan tuh sayangnya kadang-kadang emang mereka bikinnya ya asal-asalan, bukan maksudnya asal-asalannya, tempatnya tidak aman lah. Mana kalau nyorosod situ, amit-amit, mudah-mudahan salah lah. Jalannya lebar, mungkin ada berapa meter ya di sini? Ada 8 meter lebarnya. Dan seperti halnya daerah-daerah di kaki-kaki gunung, itu aura pika betahunnya itu kuat banget ya. Jauh dari kata kumuh, terlihat lebih resik, indah, pemandangannya luas. Nggak kayak di lembah-lembah itu kan, kadang-kadang kalau ada di lembah di bawah pemukimannya kadang terlihat kumuh, bikin sumpek. Kalau di kaki-kaki gunung kayak gini pika betahun. Sekarang pasti di sini harga tanah per meternya, per batanya pasti mahal. Udah sangat mahal pasti di sini. Karena setiap ada jalan bagus atau jalan baru,
Nah di situ serta merta otomatis jalannya, harga tanahnya juga jadi naik sangat tajam. Itu udah hukum alam lagi. Itu mah udah hukum alamnya lah, gak apa-apa. Ini banyak di sini sebelah kiri itu kafe-kafe tempat nongkrong. Tapi saya memilih yang di pinggir aja lah. Nanti ngopinya di depan. Mahal kopi kayak gitu mah. Masa kopi 50.000? Kan kalau saya mah kapal api 50.000 cukup buat berapa hari ya? 50.000 dapat 20 bungkus, dapat 2 renteng. Bungkus ya cukup lah buat 10 hari ya. Kalau sehari 2 kali sebagai pina pahit gitu cukup. Perlu be amis. Tempat-tempat kuliner, nah di depan ini nih, ini tempat paling ikonik di sini, Gunungan. Dan ini yang saya katakan tadi membelah gunung ya, ini di sini. Nah sebelah kanan itu ada kafe juga di atas. Nah di sini nih, dan ini menghubungkan satu gunung ke gunung lainnya dengan jembatan, apa namanya ini saya nggak tahu jembatannya, tapi yang jelas jembatannya udah panjang dan dalam. Di bawahnya itu adalah sawah tuh, yang tinggi banget, jangkung pisan yuk. Dan kalau hari Minggu di sini biasa ada pasar tumpah yang dikelola oleh Karang Taruna. Ini saya rekomendasi kalau kapan-kapan kalau lagi sempat pagi-pagi menikmati matahari terbit dari sebelah kiri kita itu, sebelah timur. Di sini ada bubur, ada lengko, berbagai macam makanan kuliner ringan banyak di sini. Dan yang ke kiri itu ke Jamanis kalau tidak salah. Nanti tembus ke mana ya, ke Raja Polah. Dan di sini pemandangannya tidak kalah menarik karena di sebelah kanan kita itu hamparan gunung dari Gunung Sawal. Nih, Gunung Sawal kelihatan banget dari sini. Apalagi kalau pagi-pagi masih tetap kalau ke kanan mah, belok ke kiri mah itu mentok. Kalaupun ada mungkin ke pemukiman tidak jauh lah dari daerah sini. Tuh imah rumah bagusnya, putih-putih tuh, indah di sini bener-bener pika betaheun. Ini daerah Jamanis namanya kalau tidak salah nih. Kalau salah tolong dikoreksi ya, dikoreksi di kolom komentar. Karena saya tidak begitu mengenal daerah sini, saudara-saudara. Udah ada bapak-bapak, udah dorong motor karunya euy. Perjalanannya masih panjang untuk sampai ke Ciawi, ke perempatan nanti yang lurusnya itu ke terminal Ciawi. Dan masjid ikonik ini nih, ini saya paling suka melihat ini nih. Pengen ajaran sholat idinya. Kan kelihatan pika betaheunanya jalan teh, daerah teh. Ini indah.
Pemandangan anak euy. Nah gunung itu teh gunung, bukan gunung Sawal itu mah ya, kayaknya gunung Jahim kayaknya. Itu Panjalu mungkin. Deretan di pegunungan Panjalu sana. Yang kesananya itu ke Majalengka. Orang Ciawi mau ke Singaparna dulu harus lewat kota Tasikmalaya. Perjalanan sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam lah. Sekarang bisa ditempuh hanya dengan 30 menitan. Gimana nggak mending atuh? Mending pisan. Apalagi segala keperluan sudah tersedia. Dari mulai kuliner, terus SPBU, bahkan Alfamart kayak gitu. Sudah banyak bertebaran di sini. Namanya ini Jalan Baru Cisinga, singkatan dari Ciawi dan Singaparna. Harus diakui lah, zaman kemarin itu yang namanya jalan emang top banget. Di mana-mana infrastruktur dibangun dengan sangat masif. Bahkan ke daerah-daerah terpencil jauh dari perkotaan. Karena dengan jalan yang bagus, otomatis perekonomian pun meningkat. Itu logikanya. Di samping ya tetap aja kalau melihatnya dari sisi negatif, ada negatifnya juga. Ini jalannya jelek di sini. Sepertinya selepannya tidak berjalan baik ya. Jadi mungkin kalau hujan gede airnya ke jalan semua. Ini sayang banget tidak dipiara. Dan tidak lama lagi kita akan sampai di Ciawi. Jalannya udah mulai bararutut di sini. Hot mic teh atuh kalau lagi butuh teh bener bikin nyari awak. Lubang-lubangnya suka jaroronya. Bangunan tuh ini arah rindah, belerede bararodas deui. Masih banyak jalan yang baru tutnya ke sini nama. Tasikmalaya emang kalau ditanya tentang panorama dan pemandangan yang indah, Tasikmalaya, Majagona, sama Garut, sama Majalengka, sama Kuningan. Apalagi Tasikmalaya Kidul ya, selatan. Arah indah, tapi jalan mah nggak tahu jalannya gimana, apa kabar. Tasikmalaya Selatan apa kabar jalannya sekarang? Kalau ke utara mah ya kayak gini nih, bagus alhamdulillah. Dan kita akan segera sampai di penghujung perjalanan kita, saudara-saudara. Terima kasih sudah menonton dan silahkan di share kalau bermanfaat, di like kalau suka, dan di subscribe kalau ada suka dengan konten-konten saya. Nggak tahu nih di sini ada angkutan nggak ya dari Ciawi ke Singaparna, kayak elep-elep gitu atau angkot, ada nggak ya? Saya nggak tahu. Yang tahu tolong komen ya.
Soalnya saya sepanjang jalan tadi nggak menemukan ada, nggak bertemu dengan angkutan umum, kayaknya nggak ada ya. Dan kita sampai di penghujung perjalanan, saya harus nyari tukang las dulu mau masangin plat nomor.